Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana, saya dari kelas 6C. Saya akan memenuhi tugas UAS dengan MK Pengembangan Agama dan Moral dengan dosen pengampu Ibu Eli Solihatumillah, MPD. Oke, di sini saya akan bercerita tentang salah satu kisah Nabi, yaitu kisah Nabi Muhammad SAW di awal kelahirannya. Oke, di sini saya akan bercerita tentang kisah Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW yang dimulai sejak hari kelahirannya, yakni pada tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan di hari Senin 20 April 571 Masehi. Di momen ini terjadi bersamaan dengan peristiwa sensasional di mana terdapat pasukan gajah yang hendak merobohkan Ka'bah, tempat suci dan bersejarah bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala pun mengirimkan segerombolan burung ababil untuk menghentikan perbuatan buruk tersebut dengan cara menjatuhkan batu-batu penyebar penyakit kepada kaum berpasukan gajah. Di tahun ini yang dikenal dengan tahun gajah, inilah Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah. Sayangnya beliau terlahir sebagai anak yatim, sebab ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib telah wafat ketika Rasulullah SAW masih berada di dalam kandungan ibunya, yaitu Ibu Aminah binti Wahab. Tak lama setelah itu ibunya pun meninggal dunia ketika Rasulullah SAW masih berusia 6 tahun. Sehingga Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun tak disangka kakeknya hanya bisa menemani Nabi Muhammad SAW selama 2 tahun sebelum akhirnya kembali ke rahmatullah. Akhirnya Muhammad SAW dibesarkan oleh pamannya, yakni Abu Muthalib. Meskipun hidup dalam serba kesulitan, mereka berdua adalah orang dermawan yang tetap menyisihkan sebagian rezekinya untuk bersedekah. Oke, lanjut. Di sini ada kisah Nabi Muhammad ketika wahyu Allah. Ketika Nabi Muhammad telah dewasa, Nabi Muhammad membantu perekonomian pamannya dengan berdagang barang yang diambil dari seorang janda kaya raya, yaitu Siti Khadijah binti Khuwailid. Rupanya sifat jujur dan dapat dipercaya atau amanah Nabi Muhammad dalam bekerja tidak hanya memberi pengaruh baik bagi perekonomiannya, namun juga membuat Siti Khadijah terpesona. Dan akhirnya mereka pun mengikat hubungan pernikahan. Selang beberapa waktu, Nabi Muhammad SAW mendapat mimpi tak terduga di mana ia dihampiri oleh malaikat Jibril. Rasulullah SAW tak bisa menghilangkan pikirannya tersebut dari kepalanya, sehingga beliau memutuskan untuk merenungkan sejenak di Gua Hira. Pada saat itu malaikat Jibril pun benar datang menemui Nabi Muhammad untuk menurunkan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang pertama berupa Quran surat Al-Alaq 1-5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia yang mengajar kepada manusia dengan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak dia ketahuinya. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Sejak kejadian itu, Nabi Muhammad SAW mulai melakukan dakwah tersembunyi. Pengikut pertamanya yaitu Abu Bakar Al-As-Siddiq, Zaid bin Harits, Ali bin Abu Ummu Aiman, dan tidak bukan adalah istrinya Siti Khadijah. Sekian tahun berdakwah secara rahasia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah agar kegiatan dakwahnya dilaksanakan terang-terangan. Perintah ini disampaikan melalui salah satu surat Al-Qur'an bernama Al-Hijr ayat 94. Berbunyi, "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Quran surat Al-Hijr ayat 94.
Sebagaimana sifat tabligh atau penyampaian yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun menuruti suruhan Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ke-11 pimpinan, Nabi Muhammad ditinggalkan selamanya oleh istri tercintanya dan juga paman kesayangannya Rasulullah begitu terpuruk kala itu. Maka Allah mengirimkan malaikat Jibril untuk menemani Muhammad melanjutkan perjalanannya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Perjalanan berikut dikenal dengan sebutan Isra Mi'raj. Di sini juga terjadi peristiwa penting di mana Nabi Muhammad mendapatkan perintah bahwa sholat 5 waktu adalah hal yang wajib bagi umat Islam. Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di hari akhirnya. Oke, di sini Nabi Muhammad bertahun-tahun sudah Rasulullah menyebarkan nilai kebaikan sampai pada satu titik beliau mengalami sakit parah yang tak kunjung sembuh dan akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun berpulang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Bakar sebagai sahabat Rasulullah dalam pidato kematian Nabi Muhammad mengucapkan firman Allah dalam surat Al-Zumar ayat 30. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Itulah hari paling berduka bagi seluruh umat Islam. Maka dari itu setiap tanggal 12 Rabiul Awal hijrah diperingati hari Maulid Nabi untuk mengenang kisah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, di sini cerita Nabi Muhammad dari mulai lahir sampai wafatnya Nabi Muhammad. Sampai di sini sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.